kan ikut RK itu sekitar 2 sampai 3 bulan yang lalu Mas ya. Dan itu masih belum booming. Iya. Dan saya heran ketika sudah mengikuti Mas Yunus, banyak perubahan-perubahan dalam hidup saya. Gitu kan. Iya. Yang dulunya itu berpikir negatif, sekarang berpikir lebih positif. Iya. Itu kok bisa otomatis seperti itu, gimana Mas ya? Iya, karena nggak terjebak pada konseptual Mas. Gitu ya. Kalau Mas Dodit dan teman-teman terjebak pada konseptual dan teoritis sebuah teori spiritual, di situ nggak akan pernah ketemu. Karena yang jelas Tuhan menciptakan raga kita itu kan udah komplit, udah paling sempurna gitu loh. Cuman sama manusianya aja, dengan ajaran-ajaran penemuan manusia itu yang disesuaikan dengan diri sendiri, akhirnya diajarkan kepada orang lain. Disitulah ada nggak pasnya. Dia menemukan bagaimana cara pembukaan cakra dengan metode seperti ini. Akhirnya dia ajarkan kepada orang lain, padahal metode itu sesuai dengan dirinya sendiri. Dan ditambahi lagi konseptual, ditambahi lagi nafsu untuk menjadi guru, apalagi guru besar dan lain-lain. Akhirnya ditambahi. Akhirnya banyak sekali Mas orang-orang yang mencari kesejatian diri, mencari jati diri, mencari ilmu ketenangan, kedamaian, mencari Tuhan dan lain-lain, nggak ketemu. Kenapa? Karena mereka terjebak pada konseptual seperti yang sudah terjadi ketika teman-teman RK, apalagi kayak yang di pelatihan kemarin Mas. Pelatihan yang kemarin itu malam itu padahal sudah ikut pelatihan khusus untuk finansial kan. Ada yang datang itu mbah-mbah, Mas saya nanti boleh privat untuk ngerogoso ke mola. Padahal saya kan udah menjelaskan nih, udah menjelaskan bahwa kita ini bukan spiritual gitu loh, tapi kita benar-benar membenahi pondasi finansial kehidupan itu seperti itu. Nah, kembali lagi pondasi spiritual kehidupan itu apa? Uang toh Mas. Makanya sampean buat kursusan kayak gitu, Wikrama kursus, apa sih tujuannya? Uang toh. Nah, lah kalau sudah punya uang ini untuk apa? Yang jelas kalau Masnya ibadah, sholat kan bisa khusyuk. Iya kan? Nah, apalagi Masnya juga mendalami spiritual. Apalagi sekarang sering berkata oh, bener nggak? Iya. Oh, ini jawabannya. Oh dan oh. Karena itu apa? Gland pinealnya, kelenjar kecerdasannya sudah aktif Mas. Akhirnya apa? Akhirnya cakra mahkota ini akan selalu dia menerima transferan ilmu semesta. Yang selama ini kita pengen tahu, nggak jauh. 1 hari 2 hari dapat jawabannya. Oh, ini. Akhirnya apa? Itulah hidup ya ketika kita fokus pada ilmu Mas. Sebenarnya kayak gitu aja sih. RK itu dilakukan secara rutin, itu akan membawa dampak kepada kecerdasan, kepintaran, finansial, kesehatan dan semuanya. Kalau semuanya sudah dapat ini 5 ini sudah dapat, silahkan berspiritual. Mau ngrogosokmo silahkan. Mau ketemu Dewa Ruci, Sang Sejati, Guru Sejati, silahkan. Pasti ketemu. Gitu. Makanya sekarang Mas Dodi tambah pintar, wajahnya tambah cerah ini ya kan? Karena apa? Ya, ditabui uang itu 100 ribuan itu. Ketika orang sudah mempunyai mindset bahwa uang tidak menjamin kebahagiaan, dia akan dipersulit masalah keuangan dan akan didatangi masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan. Pasti itu. Uang adalah wakil Tuhan di dunia. Uang itu wakil Tuhan di dunia. Kalau Pangeran Katon itu orang tua kita, Tuhan yang nyata itu adalah bapak, ibu sama bapak. Tapi kalau wakil Tuhan di dunia, uang Mas. Kita punya uang kuasa Mas. Kayak gini coba, kalau kita ada uang, nginep di hotel Mas. Kalau nggak punya uang mau nginep di hotel, ya nggak kuasa Mas. Piye caranya coba? Atau hitungan Gusti Allah? Gak mungkin. Gusti Allah pasti lewat proses. Prosesnya Allah itu lewat uang. Makanya minta uang gitu loh. Jadi jangan munafiklah dengan uang. Kita butuh uang di dunia itu. Sampean punya studio Nat Mata juga buat apa coba? Uang. Lah iya, nggak usah munafik. Foto cerah-cerah terus nggak usah bayar gitu. Tidak bisa. Lah iya, kita nggak usah munafik lah. Kita jujur-jujur aja. Jadi manusia. Kalau ada orang bilang wah kedonyan, memang kita hidup di dunia.
Yang penting ketika kita dihina oleh seorang seperti itu, kita nggak usah mangkal, kita jawab. Lek duitnya dhewe wis akeh, gak duwe beban, gak duwe utang, bendino keluyuran, traveling, salat pun khusyuk bro. Lah kamu salatmu gak khusyuk, gak iso ngaji, gak yo ndledek ning neraka. Jahanam bisa. Mungkin orang yang mempunyai mindset seperti itu adalah orang yang sudah nggak pengen apa-apa, is nyaman ngono tok Mas. Jadi nggak mau berkembang, maju dan lebih lebih baik lagi. Jadi contohnya aku syukur duwe iki. Jadi mindset seperti itu. Jadi untuk lebih besar lagi, untuk bermanfaat lebih luas lagi, saya kira belum ke arah ke situ. Lebih nyaman di dirinya sendiri. Kalau bilang masalah kenyamanan sih Mas, selama aku mulai jadi ustadz, mulai jadi paranormal, jadi dukun, jadi praktisi, sampai sekarang jadi praktisi RK lagi, jadi trainer, konsultan, mereka nggak nyaman Mas. Itu bentuk dari apa? Bentuk dari tayasumirohilah, putus asa atas rahmatnya Allah karena keadaannya sudah seperti itu dan mentok. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dia seperti itu. Itu yang pengalaman yang sudah banyak klien-klien, member-member saya itu seperti itu. Itu mentok. Itu adalah bentuk dari tayasumirohilah, putus asa terhadap rahmatnya Allah. Itu seperti itu. Padahal khairunas anfa'uhum linnas ya. Iya, khairunas anfa'uhum linnas. Saya yakin dia kalau mempunyai rasa yang seperti itu, apa gak duwe anak bojo, Mas? Iya. Anak bojo, wong bojo iku mesti pengene waduh ngene iki cara mek duwe sepeda motor. Ya dhewe enak lho, Nduk. Bojone iki mesti duwe mobil enak ya. Kan ngono. Gak iso, Mas. Dhewe itu jangan berpikir sendiri lah. Kalau berpikir sendiri ya kono urip ning hutan ngono kan. Jadi konsep menerima itu bagaimana, Mas? Ya konsep menerima itu ya kita benar-benar harus bahagia. Kalau kita bahagia, bebas finansial, kita baru bisa yang menerima. Itu kunci kebahagiaan itu menerima. Tapi untuk mendapatkan rasa neriman, ya kita harus bebas finansial, Mas. Kita nggak motor duiten loh ya. Enggak. Ya sholat kita akan khusyuk, spiritual kita akan nyampe. Tapi hal ini nggak dipahami. Inilah yang namanya servomekanis, ilmu pengembangan diri. Itu loh. Soalnya orang yang dibalik kata neriman itu kan berusahanya lebih sedikit. Kan udah bilang tadi. Itu adalah bentuk dari tayasu mirauhillah. Bentuk keputusasaan dari rahmatnya Allah gitu loh. Otomatis dia nggak bisa usaha, utaknya budrek kok Mas. Neriman sakmene wae. Iya. Wajahku gak kena dihapus ya Mas, wis nerima. Apa enek sakmene. Wajahmu iki ora kena dihapusi. Padahal kita kan juga ada keluarga, anak, istri, ada lingkungan, apalagi masyarakat. Kalau kita sebagai orang Muslim, ada yang namanya haji itu butuh uang banyak. Iya, mosok aduh nerima siapa enek. Lah ada rukun haji itu yang kelima, rukun Islam yang kelima. Coba bayangkan. Lah kok gak pengen haji? Moro nang Baitullah, sowan nanggone siapa namanya makamnya Rasulullah. Lek menerima aku wis nerima koyo ngene. Iku bukan nerima, itu